Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi, selamat beraktivitas seluruh sahabat-sahabat saya di forum pengajian kitab Kifayatul Adqiya. Alhamdulillah banyak yang bergabung. Terima kasih yang sudah bergabung di forum pengajian kita ini. Semoga saja kerasan. Dan kalau memang mboten kerasan nggih monggo mboten napa-napa medal rumiyin. Ada banyak yang sudah bergabung, tapi sebelum ada pengajian juga sudah lolos uji coba. Ada yang keluar juga, tidak apa-apa ya. Semuanya terserah panjenengan sedaya. Saya sekali lagi membuat forum pengajian melalui WhatsApp ini hanya menanggulangi jika ada sahabat-sahabat atau teman-teman, saudara-saudara saya semuanya yang tidak sempat silo bareng, ngaji bareng, dengan panjenengan bekerja, dengan panjenengan leye-leye di warkop dan yang lainnya, tetap bisa mendengarkan pengajian. Insya Allah mugi-mugi mawon barokah manfaat kangge panjenengan semuanya, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, saya sapa semuanya yang baru-baru ya. Mohon nanti deskripsi daripada grup ini dibaca kembali supaya tidak salah paham, supaya tidak ada miskomunikasi di antara kita semuanya. Kitab Kifayatul Adqiya ini adalah kitab yang membahas tentang masalah tasawuf. Tasawuf itu adalah ilmu yang mana objek yang akan dituju adalah hati. Supaya hati kula kali panjenengan niki berusaha menjadi hati yang bersih, supaya hati kita ini menjadi hati yang senantiasa dipenuhi dengan nurullah, cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sahabat-sahabat, kita mulailah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Sebelum kita membaca, kita baca suratul Fatihah untuk pengarang dan guru-guru saya minta Al-Fatihah ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa rusulihi wa ila hadrati Sayyid Abi Bakr Al-Ma'ruf bi Sayyid Bakri Al-Maki Ibni Sayyid Muhammad Syato Ad-Dimyati wa ila hadrati Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi wa ila hadrati Syekh Zainuddin Ibni Ali Al-Mabari wa ila hadrati Syekhina Maksum Ahmad wa ila hadrati Syekhina Maimun Zubair Al-Hajj wa jami masyayikhihim Sun Said Muhammad Alawi, Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Sanjama wa Syekh Mahfud At-Turmusi wa jamil ulama fi jaziratil Jawa. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asma Allah. Ar-Rahmani kang persifatan akeh paringi ing dalem dunya akhirat. Ar-Rahimi kang persifatan akeh paringi ing dalem akhirat bloko. Di Allah Subhanahu wa taala niki anggene menciptakan seluruh apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan ba. Mula Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi berfirman bi kana makana wa bi yakunu mayakunu. Sebab aku apa yang telah ada itu sudah ada, dan sebab aku apa yang akan ada pun pasti akan ada. Itu semuanya sebab Allah Subhanahu wa taala pakai bi kana. Maka di sini diawali dengan bismi, bi juga. Karena awal dari segala macam
keberhasilan, kesuksesan, barokah dan yang lainnya adalah awalnya pakai bismillah. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, kullu amrin dzibalin la yubtada'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa ajdam wa abtar. Segala macam aktivitas yang tujuannya adalah kebaikan, kalau tidak diawali dengan bismillah maka qalilul barokah, sedikit sekali barokahnya. Maka dari itu, di dalam pengajian ini dan di dalam mengarang kitab ini, beliau musonef mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala ini di dalam bismillahirrahmanirrahim ada Rahman dan Rahim dijadikan satu. Padahal ini kalau diambil dari fi'il madinya sama-sama daripada rohuma, bentuk fi'il madinya rohuma. Tetapi dalam bentuk isimnya ada Rahman, ada Rahim. Maka ay rahmanud dunya wal akhirah, ay rahimul akhirah. Rahman ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Rahman ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ar-Rahim ini adalah aplikasi atau pelestarian daripada sifat tersebut. Sifat Allah yang Rahman, Maha belas kasih, ini ketika mengasihi dan memberikan apa yang dibutuhkan kepada makhluk ciptaannya, maka Allah Subhanahu wa taala diberi sifat lagi yang namanya Rahim. Maka satu-satunya makhluk yang disematkan sifat Rahim ini hanya Rasulullah Muhammad SAW. Itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Rasulullah itu dikasih Rahim sama Allah Subhanahu wa taala, bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah kepada orang-orang mukmin adalah raufur rahim. Tapi Allah Subhanahu wa taala tak pernah memberikan Rahman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hanya memberikan sifat Rahim, karena Rahim itu adalah Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan belas kasih sayangnya, pemberiannya kepada makhluk yang diberikan, maka Allah Subhanahu wa taala disebut Rahim. Ya. Alhamdulillah sakabehane puji kulillahi kedue Allah, alladzi kang khosoh kang nertentokake sapa Allah di ibadahu ing pira-pira kawulane Allah. Al akhyar kang pinilih-pinilih. Oleh nertentokake bitaufiki kelawan pitulungan. Fahasola mongko hasil lahum keduwene ibad. Apa ala izu, apa kemuliaan wal fakhoru lan kejayaan. Wa mahalan busek sapa Allah min kulubihim saking pira-pira atine ibad zulmatas sawa ing petenge kemaksiatan wa hubbal akhyar lan demen donya. Wa hayyahum lan wa habbahum lan demenake sapa Allahum ing ibad bil khilmi kelawan aris wal ini lan ilmu wasofa lan resik min sairil akdari saking sekarene pira-pira reget. Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang memberi segala macam, sehingga apapun yang kita punya, baik harta, pangkat, kegantengan, keayuan, semuanya ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberi, sehingga nalikane kula kali panjenengan iki dipuji lan dipuja kali wong. Kok cik gantenge, kok cik ayune, kok cik sugih, kok cik pintere. Maka ketahuilah hakikatnya itu adalah memuji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hampir kesempurnaan, hampir ya, bukan sempurna. Hampir kesempurnaan kepada kita. Dan ingat, pemberian Allah Subhanahu wa taala itu lillah, bakal balik nang ngene Gusti Allah. Si sugine ya iso entek, balik nang Allah. Sing ayu-ayune entek, balik nang Allah. Sing ganteng-ganteng entek, balik nang Allah. Dan semuanya akan kembali kepada Allah karena lillah.
semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ikut-ikut punya. Begitu kok kadang kula kali panjenengan ana sing dipuja wong, dipuja menungso, tapi guyang-guyu ngerasa seneng, ngerasa nek gak aku sapa, nek gak aku sapa. Kesombongan paling timbul dalam diri kita dan ujub pun timbul dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala yang mengkhususkan hamba-hambanya yang terpilih. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih. Kita mengaku hamba Allah tapi durung karuan terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang terpilih itu akan diberikan taufik oleh Allah. Diberikan pertolongan oleh Allah dalam segala macam hal sing tujuane niki sae, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Berarti suatu saat nalikane panjenengan iki kok ditulung karo Gusti Allah, oh berarti jenengan iki termasuk hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolong tentang apa? Ditolong tentang menuju satu kemuliaan, suatu kejayaan, tapi indallah, bukan indanas ya. Allah Subhanahu wa taala juga menolong hamba-hamba Allah dengan cara apa? Pembersihan hati. Atine niki diresiki sangka petengi maksiat. Sebab maksiat ini semakin banyak kemaksiatan, maka semakin gelap kehidupan kita. Semakin banyak kemaksiatan, maka semakin gelap hati kita. Nek wis gelap hati kita, kula kali panjenengan urip deladapan. Sebab dunia iki sejatine peteng. Mung cahayaning Gusti Allah niki sing saged madangi jalan kula kali panjenengan. Allah Subhanahu wa taala niki maesi kula kali panjenengan memberikan perhiasan kita dengan kepinteran, dengan ilmu, dengan bersihnya hati dari berbagai macam kotoran-kotoran hati, hasud, iri, dengki, apalagi kesombongan, malah membahayakan. Semuanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir harapan kita melalui pengajian ini tabarukan kangge kali kitab Kifayatul Atqiya. Kula kali panjenengan semuanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibersihkan hatinya dari segala macam kemaksiatan hati, yang dibersihkan hatinya dari segala macam kotoran-kotoran hati, sehingga kula kali panjenengan termasuk orang-orang yang senantiasa ditolong oleh Allah dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Selamat beraktivitas semuanya, tetap jaga kesehatan, jaga keadaan. Semoga panjenengan, keluarga panjenengan, harta, jabatan dan semuanya pemberian Allah semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.